itu kalau kita, eee, menjaga suatu karya arsitektur itu supaya tetap baik, jadi dari sebelumnya ini di-preserve gitu, kalau Anda mendengar kata-kata, ya karya arsitektur ini dipreservasi gitu, dijaga dengan baik. Coba Anda lihat kata-katanya ini, fabrik dari tempat itu sesuai dan menjaga dari kehancuran. Saya lanjut dengan fenomena restorasi. Jadi kalau, yang sebelumnya itu banyak rusak, kemudian dikembalikan lagi, ditata lagi, gitu ya, tanpa ada unsur material yang baru, begitu. Pengaruh-pengaruh ini tuh sebenarnya juga ada sejarahnya. Anda sambil baca buku yang Bernard Filden ya Adik-adik, buku yang merah sudah saya upload. Di situ ada penjelasan bahwa, eee, apa namanya, Pak John Ruskin ini ya, dia punya namanya Seven Lamp Architecture. Dia lihat bahwa, bangunan lama itu seharusnya bagaimana sih diperlakukannya. Kalau kita ganti yang baru sudah ini selalu jadi diskusi tahun per tahun dan mungkin tidak semua orang setuju dan sebagainya. Kemudian ada proses rekonstruksi, gitu ya, dikembalikan ke material yang semula. Mudahnya saya kasih contoh Notre Dame yang 2 tahun lalu terbakar ya, karena itu saya pikir salah satu proyek konservasi terbesar di 3 tahun ke belakang ya oleh arsitek seluruh dunia begitu. Bagaimana keputusannya dikembalikan lagi itu contoh yang paling bagus untuk rekonstruksi. Kemudian adaptasi, nah ini biasanya yang di bangunan yang sampai dengan saat ini dipakainya kontemporer, dipakai jadi rumah, pakai jadi kantor, dipakai yang lain. Ditambahkanlah unsur-unsur yang mendukung begitu. Dipakai jadi toko, diganti fungsi dari dulu misalnya bank, kemudian jadi museum, jadi galeri, jadi perkantoran. Nah, itu biasanya adaptasi. Lanjut Ibu Marisa. Begitu. Nah, ini yang penting. Anda nanti bisa melihat banyak para arsitek di seluruh dunia melakukan pekerjaan konservasi. Mudahnya Anda lihat itu seperti renovasi biasa. Kalau Anda perbaiki yang mudah kan, kita arsitek muda gitu ya, mudah gitu Anda perbaiki rumah gitu, bangunan yang paling gampang lihat. Kalau Anda mau perbaiki rumah Anda gitu, pertama kali mau pertimbangannya apa? Kita lihat ya kalimat yang pertama, articulating heritage values, significant spirit of place. Yang penting apa? Dinilai heritage di situ, signifikansinya apa, kemudian apa sih yang membuat tetap itu sama seperti dulu. Saya kasih gambaran yang paling mudah, rumah joglo begitu ya. Rumah joglo itu rumah Jawa, yang penting apanya begitu, ya terbuka yang di tengah itu. Tempat apa? Tempat berkumpul yang joglo tengah itu. Value-nya apa begitu. Jadi jangan sampai kalau Anda misalnya nih merestorasi rumah joglo, terus tengahnya dikasih sekat-sekat begitu. Itu tidak sama, tidak menunjukkan, spirit yang sama, tidak menunjukkan value yang sama begitu. Bisa nggak Anda ngasih sekat di dalam? Oh, Anda mungkin bilang, "Tapi saya perlu Bu, ruang sekat itu, mau saya jadikan kantor yang pakai kubikel." Misalnya gitu. Anda pertimbangkan sendiri bagaimana, mengambil keputusan. Di saat ini kita bertemu sekarang ini jawabannya tentunya tidak gitu ya. Tidak appropriate use dan tidak appropriate adaptation begitu. Spiritnya untuk bersama begitu. Satu. Bisa juga misalnya ya, contoh yang beda lagi kalau dulunya rumah ibadah. Apa saja gitu. Mungkin bisa jadi masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng dan sebagainya. Tahu-tahu adaptasinya ekstrim. Jadi misalnya mohon maaf ya, jadi misalnya brothel gitu ya, misalnya jadi tempat prostitusi, tentu tidak boleh.
Apakah ini tidak kejadian? Oh, kejadian, begitu. Dengan berkurangnya banyak fungsi rumah ibadah di Eropa itu, yang beli kan macam-macam. Sempat Vatikan itu kelepasan begitu, lolos ada beberapa objek itu yang tidak semestinya. Nah, kalau di kita karena kita orang timur yang nggak tega biasanya, apa iya dulu rumah ibadah terus mau kita jadikan tempat hura-hura gitu ya, jadi klub malam, mungkin dia juga tidak. Oke ya. Coba kita lanjut lagi, UNESCO ini sangat baik. Dia menginterpretasikan dengan baik sosial, kesejarahan, signifikansi arsitektur di proyek tersebut. Sehingga bagaimana sehari-hari masyarakat di situ, kemudian dulunya bagaimana dan karyanya apa, jadi terbaik. Ini mudahnya misalnya apa? Kalau Anda lihat kalau Anda pernah mendengar kota Lamu, nun jauh di Afrika sana ya, kotanya kecil, arsitekturnya dari jalannya tapaknya dari batu, semuanya buatan tangan dan sangat susah. Waktu preservasi tempat itu juga dia melihat, oh jadi fungsi-fungsi sosial di situ harusnya bagaimana. Jadi tidak sebegitu saja di objek-objek tersebut dikonservasi jadi sangat modern begitu ya. Dia lihat setting gitu. Kemudian yang berikutnya eh, memahami permasalahan teknis konservasi yang terkait dengan signifikan. Nanti Anda banyak lihat ini di Indonesia. Kenapa beberapa bangunan lama itu seperti balik lagi saya ceritakan minggu lalu, kalau dia era 1800, arsitek itu teknik material masih ngimpor. Begitu di zaman 1920-an, mulai Pak McLeanpont dan kawan-kawan, Thomas Karsten, dia ambil teknik dalam. Jadi nggak ada permasalahan konservasi di kita. Begitu. Ya. Ngomong soal ini, saya upload contoh kuliah tahun lalu, untuk Anda bisa melihat apa sih yang kita maksud dengan teknik konservasi yang sekarang ya di slide ini. Jadi supaya Anda bisa mengerjakan hal yang sama dengan para arsitek, pertimbangannya Anda ikut yang ini. Kemudian UNESCO mengatakan bahwa tekniknya harus yang pantas ya, cara pembangunan dan tekniknya yang pantas. Artinya bagaimana? Tidak serta-merta semua teknik boleh. Tapi ini ya, Anda ingat waktu konvensi ini dibikin, saya pikir waktu itu juga belum ada teknologi 3D printer. Mungkin kalau kita sekarang bicara, saya begitu. Ya craftsmanship-nya harus craftsmanship itu ketukangannya harus dijaga, adik-adik harus bisa nih tukang sekarang ngukir seperti zaman dulu gitu. Seiring dengan waktu berjalan ya, supaya generasi ke depan masih bisa bikin model kolom kuda-kuda ala untuk direstorasi. Seiring dengan perkembangan zaman 3D printer, tahu-tahu kita bisa aja naruh kayu itu di bahan 3D printer, terus dia ngukir persis kayak begitu, jadilah rumah Madura yang penuh ukiran, tanpa kita belajar ketukangan hanya dari motret misalnya. Teknik yang sama mulai digunakan untuk mereplika beberapa ya patung atau karya-karya mungkin di Eropa. Nah, jadi ada beberapa tetap ya yang untuk masalah konservasi ini berkembang, mengikuti perkembangan teknologi dan kontemporer. Terus Anda memutuskan mau pakai yang mana? Ya ini diukurnya lagi dengan pertimbangan kebijaksanaan saya bilang ya. Mengapa kuliah ini ada gitu? Saya pikir bukan semata-mata mengajari Anda teknis. Caranya begini, caranya begitu. Tapi lebih penting lagi Anda mempertimbangkan. Misal Anda memastikan, oh orang di sekitarnya ini, di area sekitar kota gede misalnya, tidak bisa banyak berkembang penghasilannya rendah. Oleh karena itu, Anda membuat kebijakan, ya sudah, semua material harus bisa direplika oleh lokal, harus bisa dibentuk satu workshop yang bisa dikerjakan. Jadi semua tidak hanya melestarikan kota gede, tapi semua joglo di Indonesia misalnya kalau butuh komponen ke situ. Ini kebijakan. Ini salah satu tujuan kuliah kita.
Sehingga nanti ya Anda ya calon insinyur penerus bangsa, Anda bisa berpikir tidak hanya dari aspek teknis, tidak hanya dari aspek ekonomis, Anda juga bisa melihat realitas sekarang gitu. Anda putuskan apa yang penting. Lanjut ke appropriate materials ya, pakai material yang baik. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, untuk mengkonservasi bangunan itu tidak boleh nih material yang sembarangan gitu ya. Harus mempertahankan integritas. Nanti kita boleh diskusi panjang soal ini. Kemudian ini aplikasi untuk elemen baru dan creative technical solution ini maksudnya kalau ada instalasi ya kan kalau bangunan zaman dulu misalnya nih ya apa mudah tuh kamar mandi tuh kalau bangunan kita ya, kalau bangunan lama tuh kamar mandi kan selalu di luar. Seiring dengan pemakaian yang zaman sekarang, kita pasti instalasi kamar mandi di dalam, terus jadi ada masalah. Dulu juga mungkin listrik nggak kayak sekarang. Sekarang tambah instalasi kabel listrik. Mungkin juga ditambah apa, pendingin udara atau pemanas udara, tergantung konteksnya, mau di kita atau di Eropa. Jadi yang begitu juga harus dilihat. Cara naruhnya juga harus betul. Kemudian ini tadi, kontribusi pada, masyarakat yang berkelanjutan, begitu ya. Nah, yang berikutnya Anda lihat tadi nih, mengenerate, hasil positif pada kebijakan ya, practice and policy. Seperti tadi, kalau Anda mau mengkonservasi sesuatu, hasil konservasinya itu baiknya bermanfaat untuk keseluruhan. Misalnya nih ya, kalau mudahnya ya Kota Bandung gitu, di sekitar Asia Afrika begitu. Anda lihat kalau Anda mau melestarikan banyak gedung kosong yang ada di sana, hasilnya sebisanya jangan hanya dimanfaatkan oleh investor, baiknya bisa dipakai semua masyarakat Kota Bandung gitu. Omong-omong soal ini, saya mengupload jenis cagar budaya A ya di Anda lihat nanti di files kalau untuk Anda supaya tahu gitu, yang diputuskan oleh para, praktisi konservasi kita dan para pengambil kebijakan itu yang mana saja di Kota Bandung. Kalau listnya ada itu, bukan berarti cuman itu loh adik-adik, yang lain tuh mungkin belum sempat, dianalisa, belum sempat dihitung, belum sempat dieksplorasi, makanya salah satu tugas ini nanti Anda untuk melihat. Kemudian, coba ini kata-kata sangat baik. Secara ekonomis, secara lingkungan, secara sosial, secara kultural, mungkin dan sustain ke depan. Ada nggak sih bangunan yang secara ekonomis nggak mungkin? Oh banyak. Kalau pelestarian ya, biasanya kan objeknya tuh istana gitu ya, mau di Eropa, mau di Indonesia. Kemudian jadi sebenarnya mahal, secara perhitungan nggak masuk. Maka terus yang kalau di Paris gitu, dia bilang, nggak mau kita melestarikan itu, ya buat apa, pajak buat yang lain aja. Bikin jalan atau bikin gedung sekolah, ngapain? Kita kasih ke istana gitu. Ada juga begitu. Kemudian environmental. Waktu kebakaran balik lagi di Notre Dame, zaman dulu itu kan kalau atap itu pakainya salah satu materialnya itu timbal adik-adik. Sehingga sebenarnya waktu melestarikan balik lagi itu nggak mudah. Timbal ini kalau terbakar masuk ke paru-paru beracun, sangat berbahaya gitu. Jadi harusnya boleh diganti dengan material yang memenuhi peraturan bangunan yang sekarang. Iya. Beruntung di kita, saya bilang beruntung di kita, rata-rata kalau saya lihat sih material yang rumah-rumah lama, terutama yang tradisional, semua secara lingkungan sangat baik ya. Sosial juga sangat baik, kultural sangat baik, dan mungkin. Jadi kalau di Indonesia seharusnya tidak banyak masalah. Kemudian memperlihatkan konsistensi, kompleksitas, integrasi dengan metodologi, termasuk clarity dan documentation. Ini maksudnya segitu banyak yang harus dilestarikan untuk memudahkan proses dan supaya bisa dipertanggungjawabkan, maka dokumen-dokumen itu ditata sedemikian rupa. Oke ya, nanti contoh-contoh ini kita lihat di slide berikutnya. Lanjut Bu Marisa. Nih, Jakarta 98 dan 2017. Nanti biar Pak Wijaya yang cerita banyak soal ini ya. Jadi dalam jangka waktu kurun hampir 20 tahun itu kalau tidak dilestarikan dengan sangat baik yang terjadi begini. Lanjut Bu Marisa. Ya, ini kalau dilestarikan dengan cukup baik ya. Ini kalau Anda lihat
di negara tetangga Singapura dan Malaysia penampakannya bisa seperti ini karena dilestarikan. Karena memenuhi kaidah yang tadi ya, kurang lebih begitu. Lanjut Bu Marisa. Oke, ini balik lagi ke prinsip. Jadi bahwa prinsip-prinsip itu harus benar-benar jujur gitu ya. Kemudian apa namanya, pendekatannya sistematis, sesuai dengan peraturannya. Kemudian, eee, ini tadi bahwa, seharusnya peraturan pelestarian itu tidak menyebabkan permasalahan yang sekarang. Pelestarian juga harus menghormati material yang lama. Ini tadi ya, udah dijelaskan ya. Kemudian tidak menghilangkan bukti adanya, eee, ko kawasan yang lama begitu, dengan adanya penambahan yang baru, begitu. Oh, apakah ini ada kejadiannya? Oh, sudah banyak. Kalau Anda lihat, ini mungkin juga bakalnya nanti di kita sekarang ya. Kalau Anda lihat banyak candi, meskipun candi bukan objek arsitektural kita ya adik-adik, ingat candi itu untuk arkeologis. Karena tidak tahu di kawasan utara, di sekitar utara Yogyakarta terutama, itu kan sebenarnya di layer berikutnya tuh kawasan lama banyak gitu. Waktu mereka tuh membangun yang baru, di bawahnya itu landasan-landasan candi bekas batu bisa itu batu atau batu bata, mau itu di Jawa Tengah atau di Jawa Timur juga ada. Nah, sehingga, itu yang dimaksud bahwa jangan sampai ya kalau ada, apa namanya, pembangunan yang baru, rumah di sekitar itu tuh merusak begitu, contoh tadi batas-batas kota dan sebagainya. Jangan sampai kalau kita berbagi baru Anda lihat kalau balik lagi ke kota Bandung ya, saya lihat gitu, kawasan lama, kan kita di Bandung tuh ada kawasan militer kayak gambarnya, ada kawasan, pecinan, ada kawasan yang macam-macam. Dengan kebutuhan yang baru, beberapa itu, fasad itu dirombaknya drastis sehingga keselamanya hilang kecuali setback-nya masih dijaga. Apakah tidak boleh? Oh ya boleh, tapi akan lebih baik lagi kalau kalau kesepakatannya selama ini ya, kalau bentuk atap tuh kelihatan gitu. Jadi jangan di blok ke depan gitu. Itu contoh. Kemudian lanjut lagi, harus oke, konservasi sebaiknya digunakan sebaiknya dilakukan, dengan resource yang cukup begitu ya untuk supaya tetap bisa, menjaga signifikansi budaya. Juga harus berdasar, pekerjaan terakhir. Nah, ini terutama kalau karya-karya arsitektur yang sudah terdokumentasikan ya, eee, kenapa gitu, saya banyak ambil contoh, eee, barat begitu ya, karena dokumentasinya ada begitu sebenarnya. Buku-buku konservasi itu banyak muncul dari Eropa, lebih naik lagi mungkin Skandinavia gitu. Dia punya catatan, budayanya begitu. Di kita apa tidak ada catatan? Oh ya ada, mungkin catatannya dalam bentuk lain. Kenapa tidak banyak masuk di peraturan kota misalnya begitu? Mungkin belum sempat diterjemahkan, itu tugas Anda ke depan ya. Kemudian coba dilihat, dengan the least work dan tidak boleh terlalu mahal ya, itu harus sustainable prinsip yang tadi ya. Tempatnya harus tetap. Kalau Anda lihat kalau kadang ada pertanyaan, rumah joglo, balik lagi rumah joglo ya, yang saya lihat. Kalau Anda ada contoh yang lain, Anda bisa kemukakan nanti saat kita diskusi. Atau sekarang Anda juga boleh cerita kalau angkat tangan. Baiknya tempat itu selalu di tempat yang sama. Kadang-kadang kalau lihat fenomena di kota yang lebih besar, di Jakarta atau di Surabaya, joglo-joglo lama yang di, kota gede itu dibeli, diambil, taruhlah jadi rumah makan di pinggir kota Jakarta, di Depok atau boleh enggak gitu. Saya pribadi menyebutkan, ya jangan gitu. Kalau mau, ya cari tukangnya bikin lagi, tapi mungkin mahal. Artinya apa? Itu saking murahnya bisa dibeli, dibongkar terus dipindah. Atau anggaplah kalau itu boleh, ya sebaiknya di tempat yang asli dibangun lagi yang baru oleh orang lokal. Kasihan begitu kalau lokasi dipindah. Secara prinsip konservasi, secara prinsip yang ini ya setidaknya enggak oke.
Tapi barangkali juga bisa jadi pandangan yang kedua, oh mungkin juga bagus ya, supaya yang sekarang itu melihat joglo itu sebagai suatu yang bisa bermanfaat lebih besar, punya manfaat kontemporer. Kalau nggak dipakai di kontemporer, lama-lama hilang, terus mungkin yang generasi muda nggak tertarik. Kalau nggak tertarik, yang ke depan, yang nggak jadi lestari. Jadi juga tidak terlalu salah, cuman caranya ya, jangan dipindah semuanya. Mungkin bagusnya direplikasi gitu. Tugas Anda lah. Nah, ini lagi, Anda kalau ini banyak tren sih. Anda pernah tahu pedagang barang antik Adik-adik? Ini sangat sedih. Sedih tapi ya kenyataannya begitu ya, karena nggak ada mau itu di Indonesia, mau itu di Eropa, kalau rumah lama itu kan mesti banyak rusak ya. Kalau diperbaiki biayanya luar biasa mahal. Paling gampang itu dicopot gitu ya. Komponen-komponen itu kalau komputer gitu dikanibal, taruh tempat yang lain gitu. Coba Anda lihat ini. Prinsip ini hanya diizinkan kalau ensuring security. Jadi kalau dia bisa dikembalikan semula gitu. Di kita ini kalau nggak sempat terpreservasi dengan baik ya hilang. Tapi mungkin di konteks ini ya, karena ini UNESCO, ini buku yang di barat mungkin maksudnya ya rumah-rumah di Eropa sana atau istana yang ada di sana. Jadi ya hati-hati Anda ya kalau preservasi ya jangan sembarangan arsitek gitu. Kan di sana peraturan agak lebih ketat ya prinsipnya ini. Nah, kalau kita di sini berlari-lari mengejar peraturan ini paling nggak Anda tahu gitu kenapa yang di kita begitu gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau bagian itu dipindah gitu, taruhlah di tempat yang baik gitu. Ya, given appropriate use. Nah, ini juga tarik ulur. Tapi ya dipikir dengan kebijaksanaan ya adik-adik, Anda pertimbangkan. Sebenarnya jangan ya gitu tadi ya, jangan sampai penggunaan yang baru terlalu tidak menghormati peruntukan yang lama. Kalau misalnya masih, komponen contoh yang paling mudah. Nantilah ya kalau ada contoh atau Anda nanti boleh bertanya untuk soal yang begini ya. Saya buka pertanyaan sewaktu-waktunya, Anda boleh stop saya sewaktu-waktu. Lanjut Ibu Marisa. Ini Bara Charter dari Australia, bahwa, Anda ingat konteksnya, di sana ada suku aborigin. Nah, kalau melihat peninggalan karya suku aborigin itu, eee tidak bisa mungkin dinilai dengan estetika yang dari Eropa itu, charter-charter yang di sana. Sehingga coba kata-kata yang dipakai, signifikansi budaya yang membuat jadi tempat yang berharga bagi masyarakat. Jadi kalau seingat saya ya, mungkin kalau coba nanti Anda cek lagi ya, kadang-kadang, saya juga bisa lupa. Ada tempat yang dipreservasi, ini lokasi ya, bukan karya arsitektur, jadi lokasi alam. Tempat yang dulu tempat untuk berburu suku aborigin itu di-preserve. Kenapa sampai perlu kata-kata di-preserve? Balik lagi karena manusia itu kan kreatif gitu ya. Kalau orang yang tidak terlalu berminat ke pelestarian, baik benda maupun tidak berminat pada lingkungan, area itu kan murah gitu, mungkinnya terbuka. Bisa saja sama dia itu dibangun jadi taman nasional gitu, terus orang boleh masuk, lihat binatang, kan kasihan. Dan dia harusnya Harusnya dipreservasi supaya tidak banyak berubah gitu ya, supaya orang bisa lihat, oh ribuan tahun lalu ini suku ini begini cara hidupnya gitu. Nah, kebijakan yang seperti itu yang kebijakan-kebijakan itu yang bagus kita kasih ke Anda supaya ke depannya Anda bisa berpikir. Kemudian aspek yang dianalisis, oh ini tadi ya, memenuhi kaidah estetika, kesejarahan, ilmu tentu ya, sosial dari kini dan ke depan. Ya, lanjut Ibu Marisa. Ini. Jadi prinsipnya, ingat ya adik-adik, proses ini nanti Anda pakai, Anda tuliskan ulang untuk karya-karya tugas. Jadi kalau Anda ambil tugas sebagai contoh, Anda lihat mungkin ada satu bangunan gampang di kota Bandung, ya mestinya lama ya. Eee, ini kok nggak dilestarikan sih? Kalau saya ingin melestarikan harusnya gimana? Jadi harus ada cultural signifikan-nya, harus Anda lihat ya komponennya tadi ya. Kemudian harusnya kebijakannya bagaimana, ini. Kemudian prosedurnya bagaimana kalau Anda mau melakukan lestarian, kemudian, etiknya bagaimana terkait dengan signifikansi. Jadi pada charter ini nulis, Anda para arsitek kalau Anda mau melestarikan, para praktisi gitu,
Anda lihat ini ya signifikansi kultural, Anda lihat peraturan kebijakan, Anda patuhi prosedur untuk semua standar, kemudian Anda patuhi kode etik. Mudahnya begitu. Ini saya pikir berlaku tidak hanya untuk pelestarian tapi untuk semuanya. Yang di kiri ini contoh pelestarian di apa karya Bosya. Adik-adik apakah ada yang ingat Pak Bosya itu siapa? Oh nanti aja, masih pagi nanti kalau cerita bisa panjang ya. Jadi begitu. Tapi ini contoh pelestarian yang dilakukan. Saya pikir ini tim tim dari Pak Wijaya begitu ya. Dulunya rumah ini rusak tuh jadi baru. Nantilah biar kalau pada Pak Wijaya yang waktu mengajar dijelaskan lebih jauh. Lanjut Ibu Marisa. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau ingin tahu signifikansi itu apa? Coba lihat yang pertama, lokasi itu diidentifikasi, dilihat asosiasinya dengan apa gitu. Kalau misalnya balik lagi ke Jalan Braga, tempat perdagangan, Asia Afrika perkantoran. Anda lihat. Kalau kawasan Pagar Gunung, kawasan perumahan ya, asosiasi dengan tempat. Memahami asosiasi itu nanti yang harus Anda tulis. Kemudian cari informasi ini. Mengapa objek yang Anda lestarikan, karya arsitektural itu mensupport signifikansi budaya. Begitu. Kenapa kok memperkuat jangan-jangan enggak berfungsi gitu. Kemudian Anda lihat lagi Anda Anda pertimbangkan lagi signifikansinya. Lalu Anda siapkan ya Anda siapkan prepare statement of significance. Anda tulis nih. Oh, jadi ini signifikansi di sini, di sini, di sini. Selanjutnya kalau sudah tahu, oh ternyata bangunan itu bermanfaat secara keilmuan, mensupport Kota Bandung. Dulunya dipakai untuk lokasi yang sangat bersejarah bagi kehidupan bangsa, tempat tempat sekolah teknik pertama di Indonesia, Anda memahami itu, kemudian Anda bisa membangun kebijakannya. Begitu Anda bisa mengidentifikasi apa yang harus dilakukan dari signifikansi tadi ya, kemudian Anda bisa membangun kebijakannya. Dasarnya apa? Dasarnya dari peraturan dan kemudian kemungkinan tempatnya ke depan. Gampangnya balik lagi ke contoh nih yang Anda lihat nih, Aula Barat, Aula Timur. Toh ke depannya tempat itu dipakai, kita pakai untuk sekolah ya. Mungkin kalau 200 tahun ke depan ITB nggak lagi dipakai untuk sekolah, ya bisa aja loh. Kita nggak tahu. Sekarang kan kita berpikir sekarang, tahu-tahu 100 ke depan. Semua ITB dipindah ke Jatinangor gitu. Misalnya nih ya, berandai-andai. Ya, mudah-mudahan kebijakannya kemudian tapi kan dulunya itu tempat pendidikan ya, ya jangan diganti jadi tempat yang terlalu jauh dari integritasnya gitu misalnya ya. Jadi membangun kebijakannya harus tentang baik. Kalau misalnya dirubah saya tidak tahu galeri seni atau jadi tempat pertemuan yang budaya masih sedikit ada fungsi pendidik. Kalau masih sama semakin baik. Tapi toh kalau berubah sekali jangan sampai berbeda. Kemudian ini ya menyiapkan statement kebijakan. Nah, kemudian tahap yang paling akhir bagaimana memanage, dia sebutnya bagaimana coba place, berarti ini kawasan ya, area yang besar sesuai dengan kebijakan tersebut. Ini sebenarnya paling susah di konteks kita ya, kota, balik lagi gampang sekali saya ambil contoh Bandung, Jakarta, atau Surabaya. Gimana menaruh lokasi ini sesuai dengan kebijakan untuk bisa dimonitor, di-review. Ini mudah. Mungkin untuk di konteks kota-kota yang di barat sana yang zoning ordinance peraturan zonasi, peraturan kota ini sangat ketat, udah pasti dia nggak mau ganggu. Wah, kalau di kita susah. Gampangnya ini loh ada deh gedung yang sekian yang menyalahi peraturan lantai ya. Jadi harusnya misalnya dia 8 lantai tahu-tahu keluar 13 lantai gitu. Padahal sebelahnya ini alun-alun terbuka. Jelas-jelas dia menyalahi skala ruang, menyalahi peraturan. Begitu itu kan tidak sensitif ya ke kebijakan pelestarian. Salahnya di mana? Ya baik pelaksana, baik yang mengawasi, baik yang mengajukan maupun yang punya, karena sama-sama nggak ada kepekaan.
Ya nggak apa-apa kan saya bangun tinggi, sebelahnya kan kosong. Mungkin dia pikirnya begitu. Tapi kan itu nggak ordinance biasa, gitu ya. Oh Pak Wijaya, sorry. Pak Wijaya mau ini. Ya, ya saya ini ya, pertama-tama selamat pagi buat semuanya ya. Saya sih Iya, mendengarkan aja tadi ya. Tapi bolehlah saya menyampaikan 1-2 hal terkait iya, charter ini ya. iya. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa, ini adalah suatu skema yang ditawarkan oleh Bara Charter setelah sekian lampau. Jadi intinya adalah ini adalah bagian dari metodologi kita mengelola dalam mengelola benda atau kawasan cagar budaya ya. Nah, dimulai dengan pemahaman terhadap signifikansinya. Tadi kan sudah disampaikan juga ya. Jadi pemahaman terhadap signifikansi itu penting ya, karena kalau kita tidak paham ya, maka kita tidak yakin gitu ya. Maka orang lain pun tidak yakin ya, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain bahwa benda ini atau artefak ini atau kawasan ini memang bermakna ya. Jadi intinya gitu, bermakna ya. Nah, caranya itu akan meliputi 4 hal yang ada di sini ya. Ini skema ini sebetulnya adalah penyederhanaan ya. Jadi intinya supaya ingat, yaitu dimulai dengan memahami. Kalau sudah paham kita mengembangkan kebijakan. Nah, kalau sudah mengembangkan kebijakan dalam implementasinya kita memanage bagaimana supaya pengelolaan itu pas atau sesuai dengan kebijakan yang ada ya. Jadi sekali lagi pemahaman dimulai dengan identifikasi, kemudian kita bisa mengidentifikasi kalau ada data collecting yang bagus, kemudian kita melakukan assessment, kemudian kita menyiapkan statement of significance-nya, pernyataan bahwa benda ini atau objek tersebut bermakna ya. Nah, dari situ baru kita masuk ke langkah kedua yang namanya developing policy, mengembangkan kebijakan pelestarian tentunya ya. Nah, kita mesti lihat apa saja yang terkait. Di situ ada 3 atau 4 hal yang mesti dilalui atau dilakukan, dan terakhir sampai kepada pengelolaan itu sendiri. Nah, tadi saya bilang bahwa gambar ini penyederhanaan ini, Bu Erika ya. Jadi Ya. kalau kita melanjut ke slide berikutnya, coba lihat slide berikutnya, Marisa. Nah, ini isinya ya, terutama untuk kelas ini ya, di kelas pelestarian arsitektur ini, rekan-rekan mahasiswa mesti paham betul tuh bagaimana kita membuat tahap pertama, yaitu ya understanding significance ya, sama aja ini bahasanya cuma berbeda dikit. Yang kedua conservation policy ya. Nah, tadi saya bilang yang di awal atau sebelumnya itu penyederhanaan ya, karena gambarnya nggak terlalu rumit. Karena ketika dia baru muncul di tahun 82, skema ini seperti ini. Nah, tapi akhirnya disederhanakan ya. Jadi yang penting itu yang pertama adalah untuk bisa menentukan signifikansi itu kita harus mengumpulkan evidence ya. Harus berbasis data ya. Datanya apa, buktinya apa, seperti apa. Ya, nah, berbicara tentang bukti, ada yang bukti-bukti yang tertulis di dalam dokumen. Bisa teks, bisa gambar, bisa foto ya, bisa kajian, tapi juga ada physical evidence ya. Bangunannya bisa didatangi, lokasinya bisa dilihat, kemudian bangunannya itu atau bendanya itu bisa dijamah, bisa dipegang gitu ya. Nah, tapi kadang untuk beberapa objek tertentu seperti situs arkeologi ini kadang-kadang wujudnya itu udah nggak utuh. Makanya ada yang nanti istilahnya pelestarian objek cagar budaya tak utuh. Nah, ini lebih sulit lagi ya. Nah, tapi untuk tahap pertama ini di kelas pelestarian arsitektur, kita akan mencoba melatih rekan-rekan mahasiswa untuk melihat yang nyata dulu ya. Jadi objeknya terlihat ya. Nah, itu langkah pertama, gathering evidence ya. Nanti seperti biasa dipilah-pilah, kemudian dianalisis ya. Sampai nanti kita mulai menilai atau menaksir ya. Menilai, menaksir gitu ya. Jadi ada evaluasi juga sedikit ya. Jadi assessing itu memang istilahnya yaitu menaksir ya atau menilai ya. Nah, di situ kita bisa melihat berdasarkan aspek estetikanya ya, tadi terhadap sosial budaya atau terhadap unsur sainsnya atau bahkan juga dari historisnya ya. Karena ini penting.
ya, paling tidak yang disebut dengan estetik, social, scientific, historic itu penting, ya. Nah, nanti dilihat dari kriterianya. Nah, kriteria yang yang ditawarkan di sini hanya 3, ya. Jadi bagaimana aspek atau isu tersebut secara eksplisit mendemonstrasikannya. Jadi kalau kita lihat ini bangunan ini dugaannya memiliki langgam Art Deco. Nah, di mana itu bisa dilihat? Di mana itu bisa diyakini, ya? Kan kita mesti meyakinkan seseorang atau publikum bahwa memang benda tersebut memiliki langgam Art Deco, ya. Apakah dari ornamennya, apakah dari proporsinya, apakah dari detailnya, seperti itu, ya. Kemudian juga ada yang namanya associational links, ya. Jadi ini terkait dengan sesuatu yang mengingatkan kepada peristiwa-peristiwa di masa lalu. Misalnya tugu, ya, tugu pendaratan, katakanlah tugu proklamasi, ya. Kalau Anda datang ke jalan itu, kawasan itu, ya, ya dulu namanya Gedung Pola di Jakarta itu, udah nggak ada lagi itu rumah tempat dulu Bung Karno memproklamasikannya, sudah diganti dengan gedung baru, ya, yang namanya Gedung Pola yang dibangun pada zaman Soekarno, ya. Nah, itu hanya ada patung, ya, yang menjelaskan bahwa disinilah dulu diproklamasikan, gitu, ya. Nah, memang banyak yang mempersoalkan juga kini kenapa bangunan di jalan proklamasi itu bangunannya dihancurkan, ya. Nah, kemudian ada yang ketiga kriterianya dari formal dan estetik, ya. Jadi formal estetik itu yang terkait dengan tadi, ya. Misalnya proporsi, warna, material, ya. Kemudian juga bentuk-bentuk tertentu, ya, yang terkait dengan arsitektur. Nah, dengan mempelajari ketiga kriteria inilah maka nanti kita bisa melakukan pernyataan signifikansi, ya. Jadi namanya cultural significance itu adalah pernyataan yang menyatakan bahwa kenapa benda ini perlu dilestarikan. Ya, tentunya kalau benda ini perlu dilestarikan, dia bisa mendemonstrasikan sesuatu yang penting di masa lalu untuk menjelaskan kenapa dia seperti ini sekarang, dan dengan adanya kita menemukan sebuah uh, aspek-aspek penting, ini diyakini juga akan penting bagi generasi berikutnya atau bagi diskusi masa depan. Nah, itu adalah salah satu tahap dari 3 yang disampaikan di dalam skema tadi oleh Bara Charter, ya. Ini baru sampai penetapan signifikansi budaya, ya. Nah, ini akan nanti menjadi tugas rekan-rekan mahasiswa untuk nanti saling mendiskusikan. Kalau ketika dapat objek atau bangunan tertentu, silahkan didiskusikan, ya. Saya kira itu dulu Bu Erika, nanti kalau ada lagi saya bisa tambahan lagi. Terima kasih Bu Erika. Oh, terima kasih banyak Pak Wijaya. Oke, gitu ya rekan-rekan masa. Lanjut Ibu Marisa. Ya, jelas ya. Oke. Wah, ini Pak Wijaya aja Pak objeknya ini Pak. Oh gitu ya. Pokoknya objek yang Kota Bandung yang begini Bapak saja. Nanti saya kalau yang tugas ini. Oke, Silakan Pak. ini adalah satu contoh, ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan penjelasan bahwa benda ini, ya, ini bangunan ini ada di ujung jalan apa itu, ya, Saunggaling, ya, kalau nggak salah di bawah, ya. Nah, ini kita harus punya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang disebut tadi data collecting tadi, ya. Jadi kita mengumpulkan, kemudian kita mengkoordinasi, analisis, menaksir, dan menyusun, ya. Jadi 4 pernyataan tadi itu, ya. Coba lanjut lagi Bu Erika, Bu Marisa. Nah, tentunya juga di dalam melakukan penaksiran atau melakukan assessment tadi, kita juga harus tahu cantelan hukumnya, ya. Jadi cantelan hukumnya itu salah satunya adalah Undang-Undang 28, ya, Undang-Undang Bangunan Gedung, ya. Saya kira ini belum diganti nih, ya. Nah, tapi memang ini harus diketahui, ya. Jadi di sini ada yang namanya bangunan cagar budaya dalam kegiatan pelestarian, yaitu Utama Madya Pratama. Kemudian ada penjelasan dari masing-masing kategori terkait dengan level intervensinya. Oh, belum, Bu, belum. Bisa balik dulu. Ibu Marisa, bisa mundur ini kecepatan. Yang mana, Pak? Balik lagi, balik. Balik.
Ini kan udah dokumentasi, masih belum nih. Kembali, mundur aja mundur. Ini kalau di saya slide-nya yang penentuan signifikansi, Pak. Oh begitu. Oke, baik. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi penentuan signifikansi. Kemudian ya ini empat langkah yang tadi dilakukan ya. Kemudian yang Undang-Undang 28 bangunan gedung bisa dibuka. Sudah Bu Erika? Undang-Undang Iya, Pak. 28 ya, Pak? Ya, Undang-Undang 28. Iya. Sebentar. Sudah terbuka? Ini di saya udah, di Bu Erika udah belum, Bu? Iya, terusnya UU 28 2002 bangunan gedung. 3 Ya. kategori. Oke Pelestarian ya. utama Madya Pratama. Sudah. Ya, tadi itu utama Madya Pratama. Kemudian ini perlu diketahui karena dijelaskan dari setiap makna tadi, masing-masing kategori itu akan dijelaskan level intervensi seperti apa yang bisa dilakukan ya. Nah, kemudian untuk itu intervensi fisik dalam hal pemanfaatan inilah yang seharusnya bisa diperhatikan atau bisa dipelajari ya, karena memang situasinya sangat dinamis dan belum tentu sama gitu loh. Nah, lanjut Bu Marisa kepada dokumentasi dan pengumpulan sudah? Ya, udah, Pak. Oke, baik. Nah, di sini adalah penjelasan mengenai tadi ya, kalau kita mulai data collecting, ini mulai dari hal apa saja ya. Jadi yang dimaksud dengan pengumpulan bukti itu bisa macam-macam dokumennya ya. Bisa dari surat menyurat, laporan tertulis, bisa juga dari sketsa, bisa juga dari foto, bisa juga peta denah ya atau laporan survei ya. Jadi bisa juga informasi lisan ya, ini biasanya wawancara ya. Tapi ada juga misalnya bahan-bahan publikasi, misalnya surat kabar, majalah, kemudian spesial publikasi untuk kegiatan tertentu ya, brosur ya. Ini juga bisa dijadikan bahan untuk penentuan pengumpulan informasi. Selanjutnya Bu Marisa. Ya, ini ada foto lama ya, udah lihat. Udah, Pak. Nah, ini mungkin pernah disampaikan juga ya Bu Erika ya, ini kan foto Taman Ganesha ya. Iya, Nah, Pak. tapi saya cuma mau menyampaikan bahwa ini adalah kartu pos ya, contoh kartu pos perangko, dan kartu pos ini juga bisa menjadi salah satu bukti bagaimana kita memperoleh situasi gambaran masa lalu ya. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa sempat berkunjung atau melewati kampus Ganesha, mungkin sekarang karena masih ditutup ya. Tapi coba ya kalau nanti satu saat Anda lagi keluar lewat Taman Ganesha, ini bekas-bekasnya masih ada ya, meskipun sudah mulai tertutup ya, karena memang tidak terkendali ininya ya. Jadi bahwa taman ini punya simetri ya, kemudian kiri kanan seimbang ya, bahkan dari jenis pohonnya ya. Coba kalau diperhatikan ya, ini ada pohon yang bentuknya vertikal di ujung kanan, di ujung kirinya juga ada. Kemudian pohon warna merah kiri kanan itu juga dibuat seimbang ya. Bahkan juga di latar jauh belakang itu kalau misalnya langit cerah, Anda bisa melihat pegunungan di daerah Jawa Barat, di daerah Bandung Selatan ya, kalau langitnya cerah ya. Nah, ini hanya ilustrasi bahwa foto itu bisa dijadikan salah satu sumber informasi. Kemudian berikutnya, kriteria penilaian sudah ya? Oke. Nah, ini tadi yang saya maksud 3 kriteria penilaian ya. Jadi apa itu ability to demonstrate, apa itu associational links, apa itu formal dan aesthetic aspect ya. Jadi ini juga menjadi satu pertimbangan terutama dari teman-teman yang mempelajari arsitektur, ini harus mampu ini ya melakukan assessment atau kajian atau penaksiran seperti ini ya. Ini sebetulnya adalah bagian dari kegiatan yang harus dikuasai oleh teman-teman dari
bidang studi arsitektur. Karena sebagaimana diketahui, pelestarian itu domainnya bukannya di arsitektur, tapi juga ada di PWK, ada juga di lanskap, ada juga di arkeologi ya. Nah, macam-macam ya. Jadi setidaknya Anda tahu apa itu kriteria penilaian yang ditawarkan oleh Bara Charter. Berikutnya ini adalah gambar dokumentasi arsitektur ya, bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Oke, nah ini adalah salah satu contoh ini ya, bagaimana contoh dokumentasi arsitektur sebagai salah satu alat dalam mengumpulkan data ya. Jadi bisa kalau Anda beruntung, bangunan-bangunan lama itu ada arsipnya ya. Setidaknya ada gambar struktur atap atau gambar denah atau gambar potongan. Nah, itu sangat amat bermanfaat di dalam kegiatan pelestarian. Berikutnya adalah dokumentasi dan pengumpulan informasi ya. Nah, mungkin ini sudah terlihat ya. Nah, jadi di dalam tahap kedua yang mengembangkan policy itu tadi ya, dari skema yang disampaikan oleh Bu Erika sebelumnya ya. Jadi tahap kedua tadi setelah menyatakan pernyataan signifikansi itu kita masuk kepada perumusan kebijakan pelestarian ya. Nah, di dalam merumuskan kebijakan pelestarian ini penting karena biasanya orang akan bertanya, oke, bangunan ini layak dilestarikan sesuai dengan tahap pertama. Terus tahap kedua, kalau udah dilestarikan menjadi apa? Tadi Ibu Erika kan di awal bercerita, ini kalau di rumah ibadah dibuat jadi bar, bisa nggak? Atau rumah ibadah dibuat jadi concert hall, boleh nggak? Atau apa yang nggak boleh dan apa yang boleh? Nah, ini adalah yang disebut dengan tahap perumusan kebijakan, ya. Jadi biasanya ada 4 yang penting. Misalnya yang pertama itu adalah permintaan klien. Jadi begitu benda itu berpindah tangan, klien kan punya keinginan. Nah, jadi kita harus mempelajari juga klien kita maunya seperti apa, ya. Nah, selain permintaan klien, kita juga melihat mungkin nggak bangunan itu disesuaikan, ya, karena barangkali ada peraturan-peraturannya. Di daerah ini hanya boleh untuk fungsi pendidikan. Di daerah itu hanya boleh untuk permukiman. Nah, jadi ini juga harus dilihat. Artinya kita harus melihat persyaratan eksternal yang berupa peraturan-peraturan lokal, peraturan bangunan, peraturan keselamatan bangunan dan keamanan ya. Misalnya ini harus tahan api berapa lama, ini harus bisa dikenali dari sekian puluh meter misalnya ya. Nah, ini adalah persyaratan eksternal yang harus dipahami juga. Jadi, ada permintaan dari klien, keinginan untuk menjadi apa, untuk dipakai sebagai apa, tapi juga harus dipelajari. Mungkin nggak peraturan bangunannya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, saya bicara kondisi fisik bangunannya dulu ya. Jadi, bangunannya gimana nih? Masih utuh, tinggal separoh, atau tinggal secuil, ya? Atau bangunannya ini udah mau rubuh, ya? Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya kalau mau udah sangat rusak ya, misalnya cuma tinggal 30% lagi yang utuh. Nah, ini bagaimana 70%-nya? Memungkinkan nggak dengan peraturan dan segala macam ya? Nah, nanti ini menjadi pertimbangan yang penting dalam tahap perumusan kebijakan konservasi. Nah, yang terpenting dari 4 tahap ini adalah yang nomor ini, yang persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk melindungi signifikansi budaya ya. Artinya begini, ini bahasa Inggrisnya requirement for retention of significance ya. Jadi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk melindungi signifikansi budaya. Di dalam tahap 1, kita semua sudah melakukan pernyataan signifikansinya seperti apa. Begitu ya. Nah, di tahap 2 akan ada penyesuaian atau perubahan. Nah, tapi pertanyaan besarnya adalah kalau perubahan itu dilakukan, kalau intervensi itu dilakukan, tidak boleh atau jangan sampai menghilangkan dan merusak signifikansi budaya tadi. Ya. Jadi, pernyataan signifikansi budaya tadi masih harus dipikirkan. Kalau dirubah menjadi ini, nanti rusak apa enggak? Nah, misalnya contoh yang paling gampang seperti ini ya. Rekan-rekan mahasiswa mungkin
pernah lihat atau pernah masuk ke dalam gedung Aula Barat atau Aula Timur? Pernah nggak? Halo? Ada yang saya bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa, pernah tahu masuk atau lihat gedung Aula Barat atau Aula Timur? Pernah ya? Pernah ya? Oke, terima kasih. Kalau Anda perhatikan, itu bangunan Aula Barat sebesar itu, sistem kebakarannya itu pasif. Artinya pasif itu hanya ada PAR, pemadam api sederhana. Ya. Tidak ada sistem pemadam kebakaran yang terintegrasi di dalam bangunan itu. Ya, ini menjadi suatu masalah. Bagaimana persoalan keselamatan dan keamanan dan juga untuk melindungi bangunan itu sendiri. Ya. Kalau seandainya di dalam aula itu dipasang sprinkler, kemudian pipa-pipa kebakaran yang warnanya merah itu, Anda bisa bayangkan kan di dalam interior aula barat itu ada selang-selang atau pipa-pipa warna merah. Nah, ini bisa mengganggu signifikansi dari aula barat. Jadi justru di dalam aula barat atau aula timur itu expose dari struktur rangka itu menjadi salah satu bagian keunikan dari bangunan tersebut, ya. Nah, kalau expose itu terganggu oleh pipa-pipa warna merah, kemudian dari sprinkler, kabel-kabel di kiri kanan ini, itu jadi rumit itu, ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Nah, kondisi inilah yang dinyatakan sebagai requirement for retention of significance. Jadi bagaimana caranya intervensi itu jangan sampai mengganggu signifikansi budaya objek tersebut, ya. Jadi seperti itu. Nah, saya kira untuk kelas AR4213 Anda cukup memahami 1 sampai 2 ini, ya. Saya kira kelas ini akan berbicara lebih banyak pada bagaimana menyatakan menyusun pernyataan signifikan dari sebuah objek, ya. Jadi menyusun pernyataan signifikansi budaya sebuah objek. Nah, ini mungkin yang keduanya nanti bisa dijelaskan apakah ini termasuk dalam lingkup tugas atau tidak. Tapi setidaknya Anda tahu bahwa pengelolaan cagar budaya itu pertama dimulai dengan understanding, kedua developing policy, ketiga managing the place atau the site, ya, atau the object. Nah, nanti terakhir saya hanya bicara sampai sini saja, Bu Erika. Nah, nanti ada yang namanya conservation plan, ya. Nah, rencana konservasi itu biasanya satu memuat apa yang membuat tempat ini penting. Kedua, kondisi sebuah kawasan seperti apa, ya. Jadi apakah dia tidak harus kawasan, ya, tapi bisa juga objek bangunan, ya. Apakah dia tadi runtuh, deteriorated, atau tinggal separuh, atau bahkan hanya tinggal secuil, ya. Kemudian yang tadi pernyataan statement of significance, ya. Kemudian kebijakan, rekomendasi, ya, developing policy, dan ketiga tadi action plan, bagaimana kita memanage itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, urut-urutan mulai dari kita menetapkan menyusun signifikansi, kemudian mengembangkan kebijakan pelestarian hingga nanti melakukan action plan dan managing the site atau the object tadi. Terima kasih Bu Erika. Baik Pak, ya, terima kasih. Saya melanjutkan. Lanjut slide-nya Bu Marisa. Oke, coba kita lihat item yang pertama, ya. Analisis sejarah dari sebuah tempat. Nanti kalau Anda mulai mengerjakan tugas, jadi Anda sampaikan mengapa tempat ini dari sisi kesejarahan penting. Nah, yang ini jangan mengarang adik-adik. Anda harus ambil sumber. Boleh dari buku, boleh dari dokumen, boleh dari koran lama. Tapi tetap hati-hati dengan wawancara pakar kebudayaan. Beberapa kasus, kalau Anda nonton TV ya 1 tahun, 2 tahun yang lalu, ada budayawan dari Jakarta, terus dia menuliskan suatu hal yang kontroversial tentang sejarah sesuatu. Budayawan bukan sejarawan, ya. Dia bisa saja menyampaikan, menurut kakek saya begini, menurut dulunya begitu. Tapi lebih baik Anda lihat arsip sumber historis. Kenapa? Karena sudah diverifikasi.
Oke ya, jadi kalau ada penggiat Kota Bandung gitu, budayawan, bukan saya mendiskreditkan budayawan, tapi lebih berhati-hati kalau Anda cross check sumber. Jadi itu sangat membantu sebenarnya budayawan. Terus nanti Anda cek sumber ya. Itu yang pertama. Jadi yang di karya tugas ini, di tugas ini Anda ceklah ke arsip-arsip yang ada. Itu lebih akurat. Kemudian Anda analisis kondisi kawasan ini seperti apa. Nah, sebenarnya ini mungkin yang paling susah. Jadi sebenarnya analisis itu apa? Gimana Hafizah Farah Hapsari kalau diminta menganalisis kondisi kawasan harusnya dilihat apanya? Mungkin lebih ke site-nya dan konteks-konteks dari site-nya, Bu. Terus bagaimana cara menjelaskan konteks kalau Anda diminta menganalisis lokasi apa saja? Apa gitu? Misalnya, objek apapun, terus cara Anda menganalisa bagaimana? Menganalisa konteks caranya gimana coba? Gimana? Dari lokasinya sendiri dulu, dia berada di kawasan seperti apa. Kemudian mungkin konteks budayanya bisa dilihat dari perilaku orang-orang di sekitarnya. Kemudian untuk konteks-konteks historis mungkin bisa dilihat balik lagi dari poin yang pertama, ini bisa mencari ke sumber-sumber sejarah. Kemudian juga ada konteks alamnya sendiri, Bu, dan iklim. Oke, bagus. Jadi yang disebut menganalisa itu bisa yang namanya membandingkan. Kalau Anda bilang analisa kawasan, oh ini kawasan militer di Bandung. Tentunya beda sama kawasan di sebelahnya yang kawasan villa rumahnya. Menganalisa itu juga bisa melihat perbedaan dengan tadi kan membandingkan ya, terus dengan mengklasterkan gitu. Jadi ini jenis apa gitu. Itu juga disebut menganalisa. Menganalisa juga kalau Anda lihat ini ya, menganalisa bisa juga dengan memberikan penilaian begitu. Jadi jangan rekan-rekan mahasiswa ya, jangan terpancing dengan hanya memaparkan. Anda boleh memberikan pikiran Anda ya, memberikan pikiran Anda. Kalau opini seolah-olah tidak ada dasarnya fakta. Jadi menganalisa itu Anda lihat kondisi yang ada, Anda jelaskan, Anda bandingkan dengan buku, Anda berikan pendapat, Anda nilai, Anda gambar ulang tadi berdasarkan sketsa-sketsa itu, Anda lihat, ini Art Deco. Kalau saya bandingkan Art Deco di sini dan dimulainya Art Deco di Eropa, gitu. Itu menganalisa. Dengan dimulainya Art Deco di Eropa, ternyata di Indonesia mulainya begitu. Itu menganalisa. Jadi bukan berarti terus Anda baca buku, terus hasil bukunya di-quote masuk ke tugas. Tapi Anda bandingkan, Anda bikin sketsa yang dari Anda sendiri kan ini tugasnya berempat ya, saya pikir tidak terlalu susah. Sketsanya boleh manual, boleh disketsa ulang, kemudian begitu Anda sketsa biasanya terus muncul pemikiran, oh ini kenapa ya bentuknya begini? Awal bukunya kan arsitek begini, kok yang sekarang keluarnya begitu? Nah itu menganalisa, Anda membandingkan. Gampang ya adik-adik ya? Cahaya bisa ya? Okay. Bisa, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya statement significance. Jadi mengapa Arya itu penting. Bu Marisa mundur sedikit satu dulu. Statement signifikan, sorry. Ini soalnya mungkin kepakai terus. Nah, kalau membuat mengapa area itu penting. Rekan-rekan, saya yakin Anda itu sudah sering mendengar bincang budaya ini itu. Yang pertama pasti yang ditembak sejarah. Nah, kalau sudah begini ya, mengapa tempat ini penting? Saya inginlah Anda membuat signifikan yang kontemporer. Tadi kan Hafizah Farah Hapsari sudah bilang, saya mau lihat Bu sosialnya, saya mau lihat lingkungannya, saya mau lihat sekitarnya. Ya, Anda tarik yang kontemporer sekarang, ya. Pikiran Anda itu justru itu pentingnya Anda mengerjakan tugas. Anda bandingkan dengan signifikansi masa lalu. Anda boleh nulis begini, signifikansi tempat ini tuh berubah. Kalau dulu dia hanya dinilai sebagai tempat sekolah Belanda atau misalnya nih ya, dulu pemandian jam 11 yang sangat menghina sekali itu ya, ditulis
Hunden und Einlander gitu. Hunden itu kalau bahasa Jerman artinya anjing ya. Anjing sama orang pribumi nggak boleh masuk. Ini kurang ajar banget ya. Ya Anda tulislah yang kritis. Dari pernyataan yang sangat menghina tersebut begitu. Sekarang ya begini. Jangan ikut-ikutan buku gini loh, ada di ilmu itu bergeser. Yang disebut ilmu yang baru itu Anda kalau memberikan reinterpretasi yang baru. Jadi Anda tidak memindahkan Anda tidak memindahkan opini yang lama ke buku Anda. Anda boleh berpikir. Anda keliru, ya nggak apa-apa, Anda belajar, kita diskusi. Ya. Kemudian ada kebijakan rekomendasi pelindungan, kemudian ada action. Gitu ya. Jadi kalau nanti bikin tugas, signifikansi ini Anda tulis ulang sesuai pendapat Anda. Anda kan generasi. Bisa jadi pikiran Anda jauh beda sama yang saya pikirkan. Lanjut, Bu Marisa. Terus ini ada action plan-nya. Oke. Nah, ini asosiasi values ya. Oke, jadi yang pertama, apakah objek cagar budaya ini berkontribusi terhadap pembangunan kota? Ini yang banyak di kita. Biasanya bangunan-bangunan dari era Belanda itu kita lestarikan karena di saat ini dia penting untuk pembangunan kota. Seandainya nih, ya sudah tidak berguna, boleh dibongkar, Bu. Oh ya silahkan, saya masih bilang gitu. Tapi Anda ingat, prinsip arsitektur itu ada begini. Kalau dia punya keunikan arsitektur, dia ada bijakan pengetahuan. Ya karena dia masih bermanfaat, ya jangan dibongkar gitu. Ada nggak kejadian orang membongkar sesuatu yang signifikan terhadap kota? Oh, kalau di luar negeri ya banyak ganti raja, dihancurin bangunannya. Ganti rezim, dihancurin bangunannya. Jadi ada beberapa, tapi biasanya yang terjadi yang ribuan tahun ya. Ini brutal sekali. Jadi bekas bekas peninggalan yang dianggap dianggap tidak bertuhan yang esa itu dihancurkan. Itu ada di beberapa, terutama di Timur Tengah gitu ya, itu dibom dan sebagainya, jadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dikutuk di seluruh dunia begitu ya. Itu aja ribuan tahun dia tega banget itu dibom, gila banget kan, karya peradaban ribuan tahun dihancurkan hanya gara-gara beda prinsip ketuhanan begitu. Apakah tidak kejadian di Indonesia dengan prinsip ketuhanan yang sama? Oh ya, kejadian. Mungkin Anda belum lahir. Ada masanya orang itu menghancurkan nih Borobudur. Anda mungkin belum lahir di zaman tahun itu 80-an kalau nggak 90, 80-an ya Pak Wijaya ya. Borobudur. Artinya apa? Sesuatu itu association value itu kontemporer. Jadi Anda hati-hati. Kemudian apakah aspek tersebut mendemonstrasikan ya signifikan terhadap memperlihatkan signifikansi budaya, kontribusi yang akurat pada satu grup. Jadi kalau Anda lihat penting nggak sih gitu. Association value-nya tuh bagus nggak? Begitu. Kemudian apakah bagaimana item tersebut dibandingkan dengan yang lain? Oke, jadi intinya ya dari association value ini, apakah nilai tersebut kalau dilihat sekarang ini berasosiasi baik untuk dijelaskannya itu ya. Jadi kemudian integritas bangunannya itu, kita belajar arsitektural ya adik-adik. Jadi association value-nya ini memperkuat integritas bangunan. Pernyataannya itu begitu, gitu ya. Kalau Anda menulis cultural significant yang bagian association values ini, baiknya yang memperkuat integritas. Integritas itu apa? Ya, saya tanya dulu. Sebentar. Ini siapa yang fotonya kebalik ini? Franz William. Integritas itu apa, Dek? Franz William. Yang fotonya kebalik. Integritas, apa Bu, ya? integritas? Apa sih kira-kira integritas? Saya lupa. Gimana? Integritas tetap berpegang pada yang menjadi dasarnya, Bu. Oke, tetap berpegang pada yang menjadi dasarnya bagus. Ada lagi? Sedikit lagi integritas. Berintegritas, banyak kan kata-kata ini. Kalau arsitektur integrity.
Selain mendasar apa lagi? Oke, ya sudah, saya lanjut ke yang lain. Integritas. Hasna Latifah Budiman. Prinsip arsitektur itu harus mempertahankan integritas bangunan tersebut. Biasanya apa yang gitu. Silahkan, Dek. Hasna Latifah Budiman ada? Wah, kalau nggak ada dicatat Bu Marisa ya. Hasna lagi nggak ada. Iya, Bu. Oh, gimana Hasna? Yuk silahkan. Ini Marisa, Bu. Oh, ada Marisa. Oke, Hasna. Tapi ini kayaknya udah ke unmute nih Hasna. Cuma suara ini muncul nih Hasna. Gimana, Dek, Hasna? Nah, Itu tuh ada tuh, Bu. Tuh. Ini selalu nih prinsipnya di bawah nih. Yang penting Anda kalau tahu melestarikan bangunan, mempertahankan integritasnya, ya udah Anda ngerti ini kuliah ini. Gimana Hasna, Dek? Integritas apa ya? Gimana, Dek? Sedikit lagi? Halo, Bu. Ya, halo. Integritas konsisten sama nilai. Ya bagus, ya terus lanjutin. Bagus, konsisten sama apa? Bagus itu. Terus jangan malu-malu. Terus konsisten apa, Hasna? Ya sudah, saya menyerah. Gimana? Oke ya, intinya betul sekali ya, Hasna. Jadi dia tuh integritas konsisten. Jadi bangunan tersebut bangunan tersebut dipertahankan sesuai dengan, saya bilang integritas juga dengan tujuannya, dasarnya, fungsinya, begitu ya. Oke, lanjut dulu. Bu Marisa lanjut kita. Nah, kemudian ini tadi ya, aspek historis ya. Oke. Jadi sebenarnya yang namanya aspek historis itu juga berkaitan dengan yang lain. Ini foto dari waktu Pak Wijaya berkunjung 2012 ke pabrik yang di Jerman ini ya Pak. Bagaimana sih? Oh ini mah di Salunto ini. Oke. Keliru. Coba Anda bayangkan. Bukan artinya yang itu, apa? ini di Salunto. Bukan yang itu. Oh, itu saya pikir ini yang di NRW. Tapi artinya apa? Memperlihatkan kemiripan dengan objek yang sama di Eropa. Begitu kan? Bisa kalau gitu gampangnya begitu kalau heritage, kalau Anda lihat. Kayaknya saya pernah lihat ya di mana, terus Anda keliru. Nah, ya di situ Anda membandingkan. Gitu. Ini sawah lunto. Jadi kemudian apakah kalau lihat aspek di sini mendevelop ekonomi gitu. Jadi kesejarahannya sampai sekarang mungkin baiknya juga bermanfaat. Kemudian kalau Anda analisa lagi apakah memperkuat interaksi dengan sekitar gitu. Apakah ada aktivitas yang berasosiasi gitu bermanfaat. Sawah lunto ini ada ya kalau tidak salah ya. Dengan keberadaannya sekarang itu justru lebih baik memperkuat kawasan itu. Kenapa? Waktu dia jadi tambang, kalau Anda baca koran sekarang ya, tambang itu lebih banyak, meskipun secara ekonomi untuk negara mungkin besar ya, untuk investornya besar, dia kasih pajak juga gede. Untuk masyarakat di sekitar tidak terlalu bagus. Mulai dia polusi udara, merusak paru-paru, pekerjanya dibayar rendah, kedepannya juga tidak tahu bagus, orang mulai beralih ke energi bersih. Begitu dia berubah seperti sekarang, dia memperkuat kawasan, jadi tempat untuk belajar dan sebagainya. Nah, itu contoh conservation plan yang baik. Kawasannya yang di-preserve, bukan pabriknya gitu. Gimana Pak? Mungkin saya tambah sedikit ya. Jadi ini kan gambarnya ini kan ini ya, ini slide-nya benar ya yang historical values itu ya. Betul Pak, historical values ya. Ya, jadi ini memang ada hubungannya dengan sawah lunto ya. Jadi sawah lunto kan mungkin rekan-rekan mahasiswa semua tahu bahwa itu adalah tambang batu bara pertama dan terbesar ya pada saat itu malah di Asia Tenggara ya. Nah, jadi dengan batu bara itu mereka memproduksi semen ya. Jadi dari sawah lunto batu bara itu dikirim ke Teluk Bayur. Ya, Teluk Bayur itu pelabuhan di Kota Padang ya. Kota Padang sendiri belum berkembang pada saat itu ya. Nah, kemudian mereka membuat pabrik semen dulu
di Indarung ya. Jadi pabrik semen Indarung itu yang sekarang dikenal dengan nama Semen Padang itu juga cikal bakal pabrik semen yang ada di Nusantara ini ya. Jadi Gresik, kemudian apa itu Kujang, kemudian yang di Surabaya sana dekat sana ya. Itu asal mulanya dari sini, dari Indarung ya. Nah, tapi keberadaan pabrik ini erat kaitannya dengan eksplorasi tambang yang menghasilkan batu bara di kawasan Sawalunto, di kota Sawalunto. Nah, jadi di dalam konteks diskusi ini adalah kita mau lihat checklist dalam melakukan penaksiran, dalam melakukan analisa atau dalam melakukan assessment terhadap signifikansi budaya dari sisi nilai-nilai kesejarahan. Ya, nah jadi biasanya pertanyaan yang diajukan itu yang saya kutip dari ini dari negara bagian New South Wales Australia itu mereka ada 4 pertanyaan. Pertama, does it demonstrate developing economics ya? Kemudian apakah misalnya menunjukkan adanya interaksi antara masyarakat ya, kemudian juga terkait dengan industri itu apa saja, apakah ada soal buruh tadi misalnya buruh yang dibayar rendah atau mungkin perumahan buruhnya ya, kemudian apakah dengan keberadaan objek ini juga menjadi pengaruh atau mempengaruhi kegiatan-kegiatan lain ya. Nah, ini hanya salah satu ilustrasi ya, hanya salah satu ilustrasi dalam menjelaskan bahwa pertanyaan tentang historical values itu bisa beragam seperti ini ya. Dan ini contoh ini foto ini adalah pabrik semen Indarung 1 ya yang sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi pabrik semen Indarung itu ada beberapa seri ya. Kalau nggak salah sekarang itu ada yang seri 6. Ya, jadi ini yang pertama ini seri 1 yang dibangun sekitar tahun 19 berapa gitu, 1906 atau berapa. Jadi memang sudah sekarang ini sudah saya lupa dibangun persisnya tahun berapa, tapi sudah mendekati 100 tahun ya. Ini karena diambilnya 8 tahun yang lalu ya. Jadi 8 tahun yang lalu itu mereka sudah mau mendekati usianya 100 tahun si pabrik Indarung 1 ini ya. Begitu tambahannya Bu Erika. Wah, terima kasih Pak Wijaya, penting sekali. Rekan-rekan mahasiswa, Anda dengar tadi ya, itu penjelasan Pak Wijaya itu contoh Anda menganalisa. Kalau Anda nulis tugas, bagian historical values, baiknya disederhanakan seperti tadi. Coba dibilang Pak Wijaya cerita. Itu dulu mendevelop ekonomi di sekarang. Waktu Anda nulis, misalnya ya, objek ini, karya arsitektur ini, misalnya mengembangkan ekonomi. Waktu Anda bilang ekonomi meningkat, ya Anda jelaskan tambahan disupport dengan fakta dan data dari berapa ke berapa oleh karena apa ya. Dari 500 ke 1000 karena pada waktu itu begini dan sekarang begini. Dan sekarang begini. Oke, yang kedua apa namanya interaksi gitu. Apa yang tadi dijelaskan apa dulu. Ini ya kalau tidak ada semen Indarung tidak yang lain nggak terbangun. Ya dijelaskan efeknya sampai sekarang. Kalau dulu tidak ada bukti ini tidak terbangun beberapa semen yang di kota lain. Nah, kalau itu konteksnya yang di bangunan Anda, misalnya Anda jelaskan kalau tidak ada bangunan ini maka yang sekarang ini nggak ada gitu. Supportnya fakta ya, menganalisa dan pemikiran ada support fakta. Kemudian begitu dengan yang lain ya, atom yang kedua. Gampang ya adik-adik ya, cuman begini aja. Jadi Anda belajar sedikit menganalisa gitu supaya Anda belajar sedikit. Oke. Kemudian yang terakhir pengaruhnya kehadap yang lain gitu. Anda jelaskan. Bagaimana pengaruh karya arsitektur itu, bangunan yang Anda analisa terhadap di sekitar. Biasanya kalau yang objek arsitektur, kemudian kalau karya itu yang jadi contoh di situ berpengaruh tidak dengan gaya-gaya yang lain di sekitarnya. Jadi semacam tren di situ. Lanjut Bu Marisa. Slide berikutnya. Oke, ini nilai estetika begitu. Jadi biasanya kalau nilai estetika itu dibandingkan gitu dengan yang di sekitarnya. Oh, kayak tadi ya penjelasan di slide pertama. Lebih bagus menandai tempat tersebut, menunjukkan nilai estetik tertentu gitu. Adik-adik yang saya sebut lebih bagus itu
juga sebenarnya relatif. Tapi kalau bisa Anda lihat menandai, artinya ada aspek rarity, uniqueness gitu ya, perbedaan gitu. Aspek yang ketiga ditulis bahwa memperlihatkan kreativitas yang tinggi. Oh, ini pasti ya. Jadi kalau apa karya-karya objek yang dengan cultural significance khusus ini biasanya memang bukan objek yang biasa begitu. Mau terlihat sederhana sebenarnya juga tidak biasa ya. Anda terapkan ke tugas Anda. Lanjut Bu Marisa. Kemudian ini sudah kita jelaskan minggu lalu ya, mempunyai peran terhadap pengembangan pengetahuan. Anda lihat contohnya balik lagi ke aula ke aula barat begitu. Jadi tempat ini mensupport keilmuan ke depan, ada ilmu yang baru, bahkan contoh bentang lebar di tahun tersebut, di mana semua arsitek di tahun tersebut tidak bisa. Tapi aula barat nggak boleh jadi contoh tugas Anda ya adik-adik ya, ini sudah dijelasin di kuliah. Jadi semua yang sudah dijelaskan di kuliah nggak boleh jadi karya tugas, begitu. Apakah menimbulkan teknik yang tidak biasa, apakah itu contoh example yang sangat jarang. Jadi Anda harus bisa menjustifikasi itu, menjelaskan, menganalisa mengapa dari sisi scientific ini karya itu beda. Anda ingat ya, charter-charter barat ini dia sangat perlu bukti yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan ilmiah. Kalau dia bilang, oh secara teknis ini bagus gitu. Terus ini melebarkan pengetahuan. Pertanyaan selanjutnya terhadap yang mana gitu. Jadi perlu bukti yang lanjut begitu ya. Jadi menjelaskannya nggak boleh satu sisi menurut saya gitu, nggak harus ada bukti yang lain pendukungnya ya. Untuk support Anda baca buku-buku lama yang saya upload di files. Anda lihat ya di situ supaya Anda bisa punya pertimbangan arsitek tahun itu dia berpikir apa gitu. Yang tahu signifikansi ya Anda, karena terus Anda yang hidup sekarang kan Anda tahu. Oh, zaman tahun itu dia belum bisa tuh bikin begitu. Berarti di zaman itu dia luar biasa ya. Mungkin dia di zaman itu dia nggak berpikir kalau karyanya fenomenal gitu. Yang bisa berpikir yang sekarang gitu. Ya, lanjut Bu Marisa. Oke. Ini yang tadi ya sudah kita jelaskan ya. Secara sosial dia berguna untuk lingkungan ya, aspek social values ini penting untuk komunitas begitu. Oke. Bisa jadi ini penting untuk komunitas yang dulu, yang sekarang bergeser. Tapi Anda boleh Anda cek yang sekarang. Selanjut Ibu Marisa. Oke. Ini yang paling mudah juga. Aspek spiritual. Tidak semua nanti yang Anda analisa ada aspek spiritual ya kan. Nggak semua pakai bangunan religi. Jadi kalau memang tidak ada, ya tidak usah ditulis. Nanti Anda maksa. Dulu bekas Concordia Society, bekas tempat bersosialisasi gitu ya, bekas tempat berdansa, harus ada nulis spiritual values yang nggak usah. Karena ada salah tulis tugas ya. Jadi tetap waktu Anda nulis item ada yang ada yang enggak. Kalau yang enggak ada juga enggak. Tapi kalau memang itu dulunya masjid, gereja gitu. Kelenteng ya boleh kalau Anda berani. Anda nulis oh ini penting begitu. Jadi kawasan ini, lokasi ini masyarakatnya menjadi damai harmonis karena ada kebersamaan di masjid ini, di pesantren ini, di gereja ini dan sebagainya ya. Contoh listingnya yang untuk Bandung ada yang di contoh budaya A yang sudah diupload di situ. Oke, lanjut Bu Marisa. Oke, jadi ya menurut asesmen heritage signifikan dari NSW ini ada 5 kategori. Jadi yang paling bagus eksepsional. Jadi dia benar-benar nih elemennya beda sama yang lain gitu. Kemudian ada yang untuk kategori yang paling bawah gitu intrusif. Oh ini yang sebenarnya itemnya ini sudah banyak rusak, tinggal sedikit gitu. Jadi dia kalau sudah banyak rusak dia nggak bisa dipakai. Ini itu juga kalau saya lihat ya yang menjadi patokan untuk pelestarian yang di kota-kota di Indonesia. Jadi kalau
bangunan itu masih utuh gitu, dinilai masuk eksepsional dan high gitu, dia dapat nih subsidi pemerintah. Begitu banyak rusak, banyak yang diganti, udah nggak masuk kriteria yang A tadi gitu. Dasarnya pasti ini ada yang elemen yang masih moderat, ada yang tinggal sedikit gitu ya. Jadi dinilai dari biasanya ya keaslian materialnya ya. Ini Anda perlu ingat ini barat. Keaslian materialnya, signifikansi terhadap tadi, mau dia estetika dan macam-macam, kemudian memperlihatkan fungsi sosial dan sebagainya ya. Oke. Lanjut Ibu Marisa. Nah, ini contoh mereka. Anda perhatikan gambar ini ya. Dia bilang yang abu-abu ini netral. Oh, ini nggak penting. Tapi dia bilang yang merah ini eksepsional, yang penting. Kenapa dibandingkan dengan yang oranye di sebelahnya? Bentuk rumah yang kiri itu dia kelihatan nih lebih rumah lama. Dia lebih punya material yang lebih signifikan, bentuk bangunan juga lebih bagus. Kalau yang kanan nih sudah banyak ganti. Gampangnya gitu ya, Adik. Ini cara menilai. Dia ada item-item begitu. Oke, lanjut Bu Marisa. Oke, jadi kemudian ini checklistnya. Jadi mengapa objek tersebut penting, Anda tulis tadi ya. Kemudian nilai terkandungnya apa, kemudian Anda tulis bangunan yang Anda pilih itu penting untuk Kota Malang atau tingkat Provinsi Jawa Timur atau Indonesia dan sebagainya gitu ya. Jadi skala kepentingan kota gitu, sesuai dengan kota Anda masing-masing. Untuk tugas nanti bebas, silakan Anda pilih sesuai yang di kota Anda. Begitu. Oke. Pak Wijaya ingin menambahkan? Ini sekarang sampai yang cek penyusunan pernyataan signifikansi ya? Iya, betul Pak. Ya, yang gambarnya Boscha itu ya? Iya. Jadi baik begini, mungkin saya sekalian pamit aja ya. Jadi sebentar lagi saya harus pindah ke Studium Generale. Ya. Jadi intinya di dalam penyusunan pernyataan signifikansi itu sekali lagi harus berupa sebuah pernyataan, bisa terdiri dari 2-3 kalimat atau 1 kalimat yang menjelaskan pertama alasan-alasan mengapa fabrik atau objek terpilih dinyatakan penting dan signifikan ya. Nah, juga di dalam pernyataan tersebut, pernyataan signifikansi budaya ini harus ada penjelasan mengenai signifikansinya, khususnya terkait tentang nilai-nilai apa. Apakah nilai kesejarahan, nilai saintifiknya, atau nilai sosial budaya ya, apapun itu harus dinyatakan. Jadi kenapa dia penting, pentingnya di sisi apa, atau pentingnya karena apa, dan juga harus secara eksplisit juga dinyatakan bahwa signifikansinya ini berada pada lingkungan lokal, Kota Bandung saja, atau nasional Indonesia, atau internasional ya. Misalnya begini, dulu ada, ini contoh aja, ada pemandian Cihamplas ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa pernah dengar ya, ada cerita di Bandung itu dulu ada pemandian Cihamplas yang sekarang sudah menjadi apartemen Jardang atau apa ya, itu yang di Cihamplas ya. Nah, dulunya itu adalah pemandian Cihamplas yang memang dibangun khusus untuk komunitas Belanda pada awal tahun 1920 ya, gitu ya. Nah, jadi ketika kolam renang itu dihancurkan untuk membuat apartemen de Jardin atau Les Jardins ya, banyak protes ya, karena tidak banyak yang mengetahui bahwa lokasi kolam renang itu pernah dijadikan salah satu venue untuk perlombaan renang pada saat PON pertama ya. Jadi PON pertama itu tahun 1948. Saya juga belum lahir ya, apalagi Anda barangkali juga belum lahir ya. Tapi PON pertama itu dengan segala keterbatasan itu mengambil venue dari mana-mana, khususnya di Jawa ya. Nah, salah satu pertandingannya itu diadakan di kolam renang Cihamplas Bandung ya.
Nah, itu menjadi suatu alasan kenapa kolam renang Ciamplas itu secara nasional itu punya signifikansi budaya yang tinggi, gitu ya. Itu contoh yang tadi, apakah dia skala lokal, nasional, atau internasional. Kalau yang internasional kita tahulah, misalnya Candi Borobudur ya, itu kan sudah kita ketahui, atau Subak di Bali ya, yang bentuknya persawahan Subak itu sistem irigasi itu juga sudah sampai ke internasional. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pernyataan signifikansi. Sekali lagi, alasan-alasannya kenapa objek itu penting. Kemudian ada penjelasan mengenai signifikansinya, ya, dari sisi nilai apa. Sejarah, budaya, sosial, saintifik, atau apa. Nah, kemudian juga dinyatakan ini penting secara nasional, internasional, atau hanya pada tataran lokal saja, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Erika. Ya. Jadi kepada rekan-rekan mahasiswa itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi silahkan Anda dengan semangat banyak membaca, banyak melihat ya. Saya kira ini memang menurut saya ini menarik ya, karena begitu Anda akan banyak membuka arsip catatan buku, Anda akan menjadi tahu dan yakinlah bahwa tidak ada yang sia-sia ya. Apalagi kalau Anda mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan passion ya, dengan penuh semangat. Dengan ini saya juga pamit karena saya harus pindah ke acara Studium Generale. Bu Erika, Bu Marisa, saya pamit ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan semangat selalu ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wijaya. Ya, kita lanjut Bu Marisa ke slide berikutnya. Oke, ini rencana pelestarian ya. Kemudian apa yang dilakukan untuk melindungi semua objek tersebut. Begitu kita lihat kata-kata yang di sini adalah nilai yang terkandung dalam fabrik itu penting tapi tidak sama tingkat. Kalau balik lagi ke Eropa adik-adik, sebutannya itu urban fabric gitu. Jadi objek-objek itu dianggap mewakili satu kota gitu. Dan karena kota Eropa itu seragam, Anda kalau lihat tadi ya di foto-foto itu rumah ya kayak gitu semua di satu jalan. Nah di kita mungkin kita jadi sedikit susah karena fabriknya nih beda-beda. Lanjut Bu Marisa. Saya akan agak cepat karena kita cuma kurang sekian menit ya. Nah ini oke, good catatan bentuk. Jadi ini ya Anda analisa, gampang ya adik-adik ya. Terus Anda lihat bagaimana signifikansinya, rekomendasinya apa, kemudian cara mengerjakannya bagaimana. Oke. Anda lihat stepping ini nanti untuk tugas Anda ya. Oke. Lanjut Bu Marisa. Alhamdulillah. Ya oke. Mundur lagi satu kalau gitu. Kalau udah tadi yang saya terakhir, mundur satu. Sedikit. Ini ya, gampang ya. Bisa ya analisa tadi ya, mengcompare, melihat, tarik yang ke sekarang, berpikir bagaimana, setelah itu Anda bikin kebijakan. Ya, ini kita bermain seolah-olah Anda tim jagar budaya ya. Anda baru lulus, Anda ditugasi, terus Anda memutuskan, oh kira-kira nih rumah yang di sebelah kampus ITB itu menurut saya sih menarik ya. Kira-kira dia cagar budaya atau bukan sih? Terus Anda tuliskan begini. Terus harusnya bagaimana? Gitu. Lanjut Bu Marisa. Ini tugas kita, dari saya sedikit menjelaskan tugas ya. Draft tugas sudah saya upload. Lanjut Bu Marisa. Oke ya. Anda berlatih tadi nih. Anda mengerjakan yang kita jelaskan seharian ini tadi nih, sejam yang lalu nih. Bagaimana Anda terampil melalui itu, bagaimana Anda memilih bukti yang betul, bagaimana Anda menulis signifikansi, dan bagaimana Anda mencukupi itu. Oke ya adik-adik, jadi di sepanjang kuliah tadi intinya kita minta Anda melakukan latihan. Supaya apa? Supaya Anda ingat, kalau saya kasih tahu sekarang, Anda dengar, Anda memberikan pendapat, Anda ingat sekarang. Tapi untuk memastikan supaya keilmuan ini long lasting, supaya setelah Anda lulus ya Anda ingat, 10 tahun ke depan Anda jadi penentu kebijakan Anda juga masih ingat, Anda perlu mengerjakan. Kalau Anda mengerjakan, ilmunya itu sudah jadi punya Anda paham begitu ya, gampang ya. Tolong adik-adik lengkapilah dengan sketsa, gambar ulang, supaya itu jadi milik Anda. Supaya Anda bisa tahu gitu, oh ini begini gitu. Ini begini, jangan cuma sekedar ngambil ya. Contoh tugas yang tahun lalu di Pak, tidak semuanya mensketsa, tapi begitu mensketsa tuh mereka mengerti begitu. Ada kasus yang dia
kasus yang bagus ya, dia itu cerita auditorium lama di ITB itu lebih tinggi dari auditorium sekarang. Terus saya tanya, loh mengapa begitu gitu? Dan tahunnya lebih tinggi itu setelah dia ngukur. Kalau dari buku nggak ada yang ngukur. Jadi itu kebaruan yang dia miliki. Oh auditorium lebih tinggi. Saya tanya, kenapa begitu? Kok nggak sama kayak yang sekarang? Gitu. Terus akhirnya setelah kita berdiskusi, bisa jadi kebutuhan di tahun segitu dan teknologi dan yang ada contohnya begitu. Mungkin juga dibuat supaya orang itu berdiri. Kalau Anda nonton film terutama bangunan-bangunan di Florence ya, abad mulai Renaissance di situ ya. Zaman dulu kalau kuliah kedokteran itu, orang itu kan berdiri, semua muridnya lihat. Profesor tuh di tengah dia mulai ini, edel-edel mayat itu. Semua supaya semua bisa ngelihat. Posisinya. Saya lihat auditoriumnya tuh juga ukuran segitu. Seiring perkembangan waktu adik-adik. Auditorium itu kan kita belajar ergonomi. Kita belajar yang lain-lain, perkembangan ilmu. Ukuran tuh turun. Nah, saya juga ingin Anda menemukan yang begini di objek yang ada sekarang. Dengan cara apa? Anda ukur ulang. Toh Anda bisa begitu ya, Anda melakukan pengamatan. Anda mengkaji, bandingin sama standar gitu. Standar tuh juga baru-baru aja dibuat loh adik-adik. Bangunan tuh nggak langsung sukses. Rumah-rumah Victorian houses itu, tangganya tuh terlalu tinggi. Maid yang di bawah ya, mereka yang membantu itu yang di bawah kan mereka kamarnya di bawah. Kalau dia harus nganter air atau nganter masakan ke atas, dia ini beberapa kali ini kesandung gitu. Kesandung, jatuh, kecelakaan. Kenapa? Injakannya ini loh, nggak enak gitu. Injakannya ini terlalu tinggi, terus jarak untuk napaknya itu juga terlalu kecil gitu. Begitu, itu gunanya peraturan. Makanya saya bilang nggak selalu yang lama itu bagus gitu. Tapi untuk tahu bisa bilang, oh nggak semuanya bagus, ya harus Anda yang lihat dari kacamata sekarang gitu. Udah bayangin ngangkut air ke atas. Nggak ada kamar mandi kan dulu, airnya taruh lantai 3, disiramin, ditaruh di bak mandi itu. Dia naik tangga dari bawah dengan posisi tangga yang kayak. Saya tahu dari mana? Karena dicoba oleh historian yang sekarang. Dia tuh ngetes, dia turun tangga kecepatan berapa, dia tuh ngukur nih detak jantung sama stres di kepala pakai alat. Oh nggak enak gitu. Kalau kita arsitek kan lihatnya gampang, oh ya bandingin aja sama Newford gitu. Kalau dia ngetes gitu. Ya, itu kreatif. Itu barunya tuh. Lanjut Bu Marisa, nanti saya ngoceh terus. Lanjut. Oke ya. Jadi ini tadi ya, unsur tadi udah dijelasin, Anda lihat ini. Lanjut Bu Marisa. Oke, luarannya ini yang diminta ya. Anda bisa mengeluarkan begini ya. Jadi yang penting apa? Tadi kita jelaskan panjang lebar. Lanjut Bu Marisa. Nah, ini objeknya. Objeknya. Dulu itu kita pakai Rektorat ITB, gedung fisika, gedungnya. Intinya sebenarnya waktu itu yang bisa dilihat dan yang baru itu Masjid Salman. Masjid Salman kan nggak masuk list cagar budaya ya, tapi kan kira-kira menarik. Dan ya udah 50 tahun ya, agak baru. Nah, untuk Anda sekarang saya minta karya arsitektur di kota Anda apa saja boleh. Yang sudah di list sama tim cagar budaya di kota Anda juga boleh. Yang belum pun boleh, asalkan Anda sudah sempat nyari. Kadang-kadang kan ada yang signifikan tapi kelewat belum dicatat. Kalau Anda mau pakai kota Bandung, list cagar budaya yang A sudah saya upload. Kalau Anda mau pakai kota Bandung. Tapi saya akan berterima kasih kalau Anda bisa kreatif cari bangunan yang lain. Bangunan yang disebut modern. Bangunan modern itu bukan berarti bangunan terkini ya. Kalau kita pakai kata modern itu dari zaman Gropius, Walter Gropius, dari zaman Le Corbusier begitu, berarti kan sudah sebenarnya dia 70-80 tahun gitu ya, gaya-gaya dekat itu gitu ya. Terus kalau masuk Indonesia berarti kira-kira setelah tahun 50. Nah, sekarang kan tahun 2020 tuh. Sudah masuk 70 tahun. Tapi masuk nggak? Nah, itu Anda juga bisa objeknya itu. Gitu aja ya, Dek. Anda bagi sendiri. Kalau itu kelas 01 ya sama 01, 02 ya 02. Supaya saya gampang administrasinya, baiknya 4 orang sih. 5 ini hanya kalau misalnya nih 40, 2 misalnya muridnya ya, berarti kan sisa 2, berarti misalnya nih jadinya 10 kelompok, terus yang sisanya 2 nih masuk ke 5 gitu. Tapi intinya 4-5 orang, jangan sampai ada yang terlewat. Fardani Yodiatama ada Dek, Fardani? Ada Bu. Bu Marisa gini aja lah, dibagi absen aja supaya enggak apa namanya, nanti enggak kelewat. Kalau gitu aja ya, absen 1-5, 1-4 atau 1. Anda pilih mana? Mau cari teman sendiri atau saya ikutkan absen? Pak Dani. Boleh Bu lewat absen juga. Oke. Gitu aja ya adik-adik ya. Supaya saya tahulah kalau tingkat Anda sih pasti kan punya teman bareng sama siapa.
Untuk Fardani berarti saya ikutkan ya absen 1 sampai 5 di kelas 02 ya. Di Sabtu ya gitu aja Bu Marisa ya, absen 1 sampai 5, 10 sampai 15, 6, 10 gitu ya. Untuk kelompoknya ya Adik-adik. Saya uploadin di tim ya Bu ya. Gitu. Anda setuju Adik-adik? Begitu ya. Bagaimana? Atau ada yang keberatan nih? Mau pilih temennya sendiri gimana? Saya Selamat pilih pagi, ya. Bu. Iya, silahkan. Ibu ini Brian. Iya, Ada silakan, Dik. Bu. Gimana? Sebagian besar dari kita sudah memilih sendiri, Bu. Mungkin Alhamdulillah. Oh, ya udah. Oke, ada yang ketinggalan. Brian, Anda saya titipin Fardani ya. Anda 01 apa 02? 02, Bu. Iya. Fardani, Anda 02 ya. Fardani kan 02 di kelas saya ya. Fardani ikut sama kelompok Brian ya. Iya, Bu. Terima kasih. Udah, selamat mengerjakan adik-adik. Selamat menikmati tugas ini. Jangan dianggap terlalu serius. Anggap aja Anda kayak nonton film itu loh. Lihat masa lalu, Anda lihat sekarang. Anda berpikir, masuk akal nggak sih? Membual aja arsitek yang lalu gitu. Gitu aja. Oke ya, terima kasih. Dinyalakan sebentar kameranya, kita foto. Jangan Untuk lupa absen ya absen Marisa, ya, jangan Bu. lupa absen. Oke, gitu ya. Halo Elvira, lama nggak ketemu Anda ya. Halo Ibu. Halo Raisa. Oh, adik-adik satu lagi. Saya minta foto dipasang di tugas ya. Kayak tugas yang lalu kan dijajain foto berempat. Kita itu kan jarang lihat Anda. Bahkan saya nggak tahu itu. Paling saya tuh cuma hafal sama Zufar Aska atau Elvira Timarku karena pernah ngajar. Tapi Mario, Deva gitu tuh saya nggak tahu. Jadi pasang aja foto-fotonya ya, Dek. Supaya kita apa? Ajani gitu kalau nggak sekarang ya saya nggak tahu. Foto atau Jennifer Gracia. Silakan foto dulu. Atau Abigail tuh yang mana ya saya nggak tahu. Oke. Iya, kita foto. Saya ambil fotonya Bu. 2, 3. Iya. Oke, udah jangan lupa absen ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa absen. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang Anda nggak ngerti, tanya ke saya. Terus kelompok Anda yang Anda pilih sendiri dipasang ya. Dipasang di grup supaya kita bisa cek ya. Begitu. Terus kalau ada yang nggak ngerti ditanyakan. Terima kasih ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selamat mengerjakan TA. Sampai ketemu minggu depan di sidang 1. Yuk semuanya. Terima kasih. Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Selamat pagi.